Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami, yaitu kelompok 4 yang akan memaparkan materi tentang place of delivery atau tempat pengiriman dalam sebuah perdagangan internasional. Namun sebelum berlanjut, maka izinkanlah saya memperkenalkan teman-teman saya yang ada di kelompok ini. Yang pertama ada Devira Fianti Putri, yang kedua ada Nabila Rahma Yunita, yaitu saya sendiri, dan yang ketiga ada M. Hilmi Kurotul Aini, yang keempat ada Siti Maria. Maka selanjutnya ada materi tentang place of delivery yang akan dijelaskan oleh M. Hilmi Kurotul Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Kurotul Aini, NIP 1012173. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian ekspor. Pengertian ekspor menurut para ahli memiliki definisi masing-masing terkait pengertian ekspor. Karena setiap para ahli memiliki sudut pandang yang berbeda. Adapun menurut Tuti Purwanti tahun 2013 dan Sri Fatmawati tahun 2013, ekspor adalah kegiatan penjualan barang dan jasa dari daerah pabean sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Daerah pabean yang dimaksud ialah seluruh wilayah nasional di suatu negara di mana dipungut bea masuk dan bea keluar untuk semua barang-barang yang melewati wilayah tersebut. Selanjutnya ada tujuan ekspor. Tujuan ekspor itu sendiri yang pertama yaitu membuka pasar di luar negeri sebagai perluasan pasar domestik, membuka pasar ekspor sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang ekonomi dan kondusif baik secara nasional maupun global. Lalu yang kedua yaitu memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang atau ide capacity. Lalu yang ketiga yaitu membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional sehingga terlatih dalam persaingan yang ketat dan terhindar dari segala ego kandang. Lalu ada juga pemanfaatan ekspor. Yang pertama yaitu memperluas pasar produk lokal. Kegiatan ekspor negara Indonesia merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pasar produk dalam negeri. Lalu yang kedua, menambahkan definisi negara. Kurang lebih. Kenalkan, nama saya Siti Maria dengan NPM 101211742. Di sini saya akan menjelaskan tentang place of delivery. Place of delivery adalah salah satu elemen penting dalam dunia logistik, atau biasa disebut tempat pengiriman atau titik terakhir dari pengiriman. Tempat pengiriman dalam dunia logistik adalah suatu tempat di mana produk diserahkan dari pengirim ke penerima. Place of delivery dapat berupa suatu gudang, pabrik, ataupun rumah penerima. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang faktor yang perlu dipertimbangkan dari kegiatan place of delivery. Yang pertama, alamat place of delivery. Karena jika alamat tidak sesuai, ada kemungkinan barang terlambat sampai atau bahkan tidak sampai kepada pemiliknya atau penerimanya. Yang kedua, ketersediaan transportasi. Kesediaan transportasi juga ini merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan place of delivery, karena ketersediaan transportasi itu bisa jadi hal yang utama dari pengiriman suatu barang, karena jika tidak ada transportasinya ya barang tidak bisa dikirim atau tidak bisa sampai. Yang ketiga ada biaya transportasi. Kenapa biaya transportasi di sini menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan? Karena semakin tinggi biayanya, semakin cepat sampai juga si suatu produk yang akan diantarkan. Namun jika biaya transportasi rendah akan mengalami kendala, yaitu barang mungkin terlambat sampai karena transportasi dan kebaikan transportasi, rute yang baik itu tergantung dari biayanya. Semakin tinggi biayanya, semakin transportasinya lebih baik dan lebih cepat, dan juga pemilihan rutenya yang lebih baik juga. Itu menyebabkan suatu produk cepat sampai kepada pembelinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, bisa dilanjutkan oleh rekan saya.
perlindungan hukum jasa pengiriman dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Regulasi yang sudah ada hanya memberikan perlindungan hukum secara represif, sehingga perlunya suatu aturan yang bersifat preventif. Pelaku usaha jasa pengiriman barang melalui jalur darat memiliki sebuah petanggung jawab. Perusahaan jasa pengiriman barang ketika menjadi keterlambatan pengiriman ialah akan mengganti biaya maupun ganti rugi kerusakan barang berdasarkan KUH Perdata, KUH Dagang, dan UU 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Bentuk tanggung jawab perusahaan jasa pengangkutan barang di darat terhadap tidak berjalannya pengurusan barang dengan baik itu secara cacat, rusak, hilang, atau tidak sampai lokasi tujuan. Bentuk itikat baik maka akan dilakukan tanggung jawab pengangkutan terhadap pihak ketiga berdasarkan pasal 194 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Prinsip tanggung jawab menurut pasal 194 ayat UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan berupa asas tanggung jawab berdasarkan asas tanggung jawab produksi, prinsip asumsi, prinsip tanggung jawab, dan prinsip tanggung jawab mutlak. Kesimpulannya, regulasi yang sudah ada hanya memberikan perlindungan hukum secara represif sehingga perlunya suatu aturan yang bersifat preventif. Untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha jasa pengiriman barang, pelaku usaha jasa pengiriman barang melalui jalur darat memiliki sebuah tanggung jawab. Perusahaan jasa pengiriman barang ketika terjadi keterlambatan pengiriman ialah akan mengganti biaya maupun ganti rugi kerusakan barang.